Hello everyone, welcome back with me in English lesson for today. The topic for today is about news item text. Okay, what is a news item text? Jadi, news item text itu adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kalian membaca koran, nah berita dalam koran itu adalah termasuk jenis news item text ya. Oke, kita lihat lebih jauh apa itu news item text. Okay, what is news item text? News item text is a text that informs the readers or listeners or viewers about newsworthy or important events of the day. Jadi, apa itu newsworthy? Newsworthy itu adalah layak diberitakan. Jadi, peristiwa-peristiwa penting yang layak diberitakan dan kemudian dibuat tulisan, maka tulisan itu disebut news item text. Tidak semua event atau peristiwa itu bisa menjadi news item text. Yang bisa disebut news item text adalah peristiwa yang penting, yang dianggap penting dan layak diberitakan ya. Oke, itu tadi news item. Nah, what is the purpose of the text? Tujuannya apa? The purpose of news item text is to inform the readers or listeners or viewers about newsworthy or important events of the day. Jadi tujuannya untuk menginformasikan atau memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar atau pemirsa ya. Jadi news item text itu bisa dalam bentuk lisan atau dibacakan teksnya atau juga bentuk tertulis ya. Jadi kalau dibacakan itu seperti membacakan berita, pembaca berita baik di TV maupun di radio ya. Oke, berikutnya adalah generic structure of the text atau struktur teksnya, struktur teks dari news item. Jika kalian ingin membuat teks news item, itu hal apa saja atau bagian-bagian apa saja yang harus ada dalam teks tersebut. Oke, yang pertama adalah main event or newsworthy event. Apa itu newsworthy event? Newsworthy event adalah berita utama atau bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Misalnya, kebakaran di daerah Pekauman telah menghanguskan 10 rumah dan 5 orang meninggal dunia. Misalnya, itu adalah berita utamanya. Nah, kemudian ada background event or elaboration, itu menceritakan secara rinci latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana dan bagaimana peristiwa terjadi. Jadi, misalnya tadi kebakaran itu dibuat rinci, diberitakan secara rinci, di mana kejadiannya, terus apa penyebab kejadiannya, siapa-siapa saja yang menjadi korban, terus bagaimana asal mula kejadiannya, nah itu diceritakan di background event ya. Terus yang terakhir adalah source. Bagian terakhir adalah struktur news item text adalah sumber berita, bisa berupa pernyataan narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak terkait dari suatu peristiwa. Misalnya bisa yang memberikan pernyataan itu ketua RT misalnya, atau polisi, atau misalnya tetangga dekat rumah yang terjadi kebakaran. Itu bisa memberikan pernyataan, nah itu dijadikan sumber dari news item text tersebut. Jadi ada 3 bagian ini yang harus kalian perhatikan untuk membuat news item text ya. Ada main eventnya, ada backgroundnya, ada source-nya. Source itu menjadi ciri dari news item. Jadi kalau news item itu tidak mungkin tidak ada source-nya, pasti ada narasumber dari atau komentar dari saksi atau pendapat para ahli. Oke, sekarang kita lanjut ke language feature of the text atau kebahasaan dari teks. Untuk tenses, karena ini bercerita mungkin banyak menggunakan simple past, tapi bisa juga menggunakan simple present, direct speech. Untuk sumber biasanya dibuat direct speech atau juga future bisa juga. Terus yang pertama, informasi singkat tertuang dalam headline. Jadi news item biasanya ada headline-nya. Jadi headline itu adalah informasi singkat kayak ringkasan dari peristiwa yang akan dibahas ya. Ada headline-nya. Itu dibuat yang menarik agar orang yang melihat ingin membaca teks tersebut. Yang kedua, memfokuskan pada suatu kejadian. Jadi tidak beberapa kejadian tapi satu kejadian yang penting. Misalnya tadi kebakaran di Pekauman misalnya.
atau tentang demo di balai kota misalnya. Terus menggunakan action verb, jadi kata kerjanya menggunakan action verb. Terus menggunakan material process, ini proses yang berkaitan dengan melakukan pekerjaan ya. Itu biasanya yang ada dalam news item text. Oke, terus berikutnya di sini ada tips of reporting atau membuat news item, itu disebut juga reporting. We read a news item to find out specific information about an event reported in the news. Every news item has to have the answer to the 5 WH question. Jadi harus ada jawaban dari 5W1H itu. Apa saja 5W1H? Masih ingat ya? Ada what, itu what happened exactly. Ada who are the people or groups involved in the event. Ada when did the event take place. Where did the event take place. Why did it happen, atau the reason behind the event. Dan how did it happen ya. Jadi ada 5W1H itu ada dalam text news item. Oke, remember if you read information and write it in your own words, you are reporting. Jadi kamu melaporkan. Jika mendapat informasi, kamu tulis dengan kata-katamu sendiri, itu artinya kamu membuat news item atau you are reporting ya. But if you copy someone else's writing, you are doing something illegal. Kalau kamu mau membuat news item dengan mengcopy atau menyalin punya orang lain, terus kamu publish, itu namanya illegal. No reporter is allowed to plagiarize from any other reporter. Itu namanya plagiarisme ya, penjiplakan. Oke, itu tentang news item text. Sekarang kita lihat example-nya atau contoh. Di sini judulnya atau headline-nya 7 killed in accident on Jalan Sultan Suryansah. Di sini sudah ada bagian-bagiannya, ada newsworthy event, ada background event, ada sources-nya. Sudah dipisahkan. Kita lihat saja, coba saya bacakan ya. Untuk newsworthy event-nya, 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan Suryansah last night. Terus background event-nya atau rinciannya, the dead were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights, as the truck driver said he didn't see the car approaching. Terus sources-nya, the police said the car should not have been trying to pass the bus since overtaking is not allowed on Jalan Sultan Suryansah. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victims are not yet known. Nah, ini contoh dari news item ya. Oke, saya harap kalian mengerti. Ini ada contohnya, dibaca kembali, dimengerti kembali bagian-bagiannya. Sekarang masih ada teks news item, ini kalian baca sendiri untuk mengerjakan tugas atau latihan 10 pertanyaan dari teks tersebut ya. Jadi kalian baca kembali terus dijawab pertanyaannya. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Oke. Saya rasa itu saja. That's all for today. Goodbye and see you. Bye.